dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Ciharat. Ini merupakan salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 2 Ciharat BGP Provinsi Banten. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke pemahaman budaya positif, kita ice breaking terlebih dahulu. Saya punya ice breakingnya, tepuk tangan dengan kata kunci. Baik Bapak Ibu, silakan berdiri terlebih dahulu. Ketika saya katakan tepuk satu kali, Bapak Ibu, dicoba dulu ya. Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali. Oke, baik. Sekarang kita akan masukkan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah CGP. Ketika yang diawali dengan kata CGP, Bapak Ibu tepuk satu kali atau sesuai dengan instruksi. Ketika yang tidak diawali dengan kata kunci, maka Bapak Ibu tidak usah tepuk ya. Dicoba ya. CGP tepuk satu kali, tepuk dua kali. Bisa Bapak Ibu, karena tidak ada kata kuncinya. Kata kuncinya ketika CGP. Berhasil. Ulangi ya. Kata kuncinya CGP, yang diawali dengan kata CGP berarti tepuk. Kalau tidak diawali dengan kata CGP berarti tidak. CGP tepuk satu kali, CGP tepuk dua kali, CGP tepuk tiga kali, tepuk empat kali, tepuk satu kali, CGP tepuk dua kali. Baik, konsentrasi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, di sini ada pertanyaan. Sebelum kita menggali apa sih sebenarnya budaya positif itu, di sini saya ada pertanyaan. Pernyataan ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu cukup menjawab setuju dan atau tidak setuju dengan pernyataan nomor 1. Nomor 2, memberi penghargaan pendapat dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu, jawabannya silahkan dituliskan di post-it. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Jawabannya cukup setuju atau tidak setuju. Satu, setuju. Nomor 2, sudah Bapak Ibu? Dari kelompok 1, pernyataan pertama apa? Setuju. Alasannya kenapa setuju Pak? Alasannya gini ya, karena kan terkadang anak itu dia akan disiplin itu harus dibiasakan diri dan dia akan melakukan ketika dia takut akan konsekuensi. Oke, baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat saya. Dari kelompok 2, jawabannya apa? Pernyataan yang pertama, setuju. Kelompok 3, sama setuju. Adakah yang tidak setuju? Tidak ada, semuanya setuju ya. Baik. Pernyataan kedua, memberi penghargaan dapat
Setuju. Kenapa alasannya? Karena ketika anak diberi penghargaan, dia akan motivasinya itu akan lebih giat lagi seperti itu dalam belajar. Ya, nanti kita akan temukan ya Bapak Ibu, apa yang seharusnya, apa itu konsekuensi, apa itu hukuman penghargaan dan restitusi di budaya positif ini. Konsep-konsep kunci dalam budaya positif: disiplin positif dan kebajikan universal, motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita definisikan di budaya positif ini. Apa sih sebenarnya disiplin positif dan kebajikan universal itu? Untuk lebih mendalami disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kita perlu memahami perubahan paradigma. Di situ silakan Bapak Ibu, itu ada post-it, dituliskan di post-itnya barang berharga atau sesuatu apapun yang berharga milik Bapak Ibu. Sobatnya sekali kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Silakan Bapak Ibu dituliskan. Pokoknya barang berharga atau apapun yang berharga menurut Bapak Ibu silakan dituliskan di post-it itu dan nanti di kepala. Harus kata benda. Boleh apapun yang menurut Bapak Ibu berharga. Ditulis ya, ditulis di post-itnya. Barang, kalau barang berarti benda. Ya, berharga ya. Di sini ada ya. Sesuatu bukan barang berharga, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Sesuatu apa saja? Bisa aja kan? Pokoknya sesuatu yang berharga dari kita. Silakan dituliskan. Sudah? Harapan. Sudah dituliskan? Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kepala sekarang. Boleh dipraktikkan langsung di kepala. Di kepala. Dicatat di kepala. Sudah? Nah, teman sudah belum? Makanya yang berharga dalam hidup ini apa? Bisa cari lagi. Bisa cari lagi. Anak bisa buat lagi. Apa ya? Sudah Bapak Ibu? Sekarang coba Bapak Ibu kepal dan kepal. Tiba-tiba teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Itu yang bayangkan aja yang kita pegang itu benda yang sesungguhnya gitu kan. Tapi ada teman yang mencoba meminta dan memberikan benda tersebut. Bu, misalkan siapa nih? Bu Murti dibujuk, diancam, atau menghardik tuh temannya, perayu gitu kan, menyuap. Apa saja akan dapat membuka kepalan tangan Anda. Maukah memberikannya? Apa yang terjadi? Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan atau tetap menutup rapat? Oke, baik. Tentu dua-duanya punya alasan ya. Ketika kita membuka punya alasan, menutup juga punya alasan. Baik ya. Kita lanjutkan. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan
mau dibuka dari kepala? Di kepala. Alasannya kenapa? Boleh dipegang. Sebutkan benar. Karena prinsipnya kita harus melihat dulu. Ketika kita membuka berarti apakah bisa dipercaya gitu orang yang disuruh membukanya. Kita harus lihat sekeliling, lihat yang dekat dengan kita, apakah itu dekat dengan kita hanya untuk meraih doang gitu ya. Jadi kita harus hati-hati untuk membuka. Kita salah. Ada yang lain buku membuka atau menutupnya? Tetap membuka karena bagi saya apapun itu yang ada di diri saya gitu kan, dan sekarang itu dunia terbuka, maka nggak ada hal yang harus disembunyikan. Oke, baik, terima kasih. Tentu jawabannya menutup atau membuka. Kontrol itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Apakah teman kita yang merayu-rayu tadi, yang membujuk, yang menghadik, atau memang diri kita yang punya kontrol? Siapa memberi? Diri kita. Makanya itu yang perlu kita tanamkan kepada siswa, karena orang lain tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang memegang kontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kita miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kenapa? Pada dasarnya murid itu tidak mau guru kontrol. Sekalipun mau, hanya sifatnya sementara. Setelah tidak dilihat lagi sama Bu Enda, kabur gitu kan. Atau boleh hari ini mau misalkan nurut, besok mah tidak nurut lagi. Karena pada dasarnya ilusi guru mengontrol murid. Yang harus kita tanamkan apa? Motivasi intrinsik kepada siswa. Jadi siswa harus ada motivasi di dalam dirinya. Tidak harus misalkan disuruh sahur sama gurunya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, jawabannya kita mengajak kepada siswa untuk belajar. Ayo belajar biar pintar, ayo belajar biar jadi orang hebat gitu kan. Tapi kalau berada satu kali, dua kali dia mengikuti, tetapi kalau terus-terusan ketika dia sadar itu bukan menjadi bagian dari kebutuhan siswa tersebut, maka siswa tersebut sulit untuk kita kendalikan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini termasuk ke dalam identitas gagal. Kenapa? Karena membuat orang merasa bersalah. Ya. Jadi siswa, misalkan murid salah nih, kita langsung habis siswa tersebut ya. Jadi yang tertanam di dalam diri siswa itu, dia merasa bersalah, dia berpikiran negatif tentang dirinya. Maka ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memberi hak untuk memaksa. Maukah Bapak Ibu dipaksa? Begitupun dengan siswa ya. Jadi kadang kita, woi saya gurunya gitu kan, kita paksa gitu. Orang dewasa melihat untuk memaksa. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendaknya. Meskipun saya orang lebih tua misalkan,
tidak bisa begitu ya. Jadi harus ada kesadaran dari siswa. Nah, kesadaran dari siswa itu apa kita biarkan begitu saja atau seperti apa? Biar siswanya punya motivasi intrinsik. Apa ketika ia salah tidak ditegur? Perlu nggak? Perlu nggak? Perlu diingatkan. Nah, nanti kita ketemunya dengan restitusi. Jadi ketika siswa berperilaku tidak sesuai dengan aturan, maka perlu kita bimbing, perlu kita panggil, perlu kita restitusi. Bukan berarti dibiarkan ya Bapak Ibu. Ya, jadi bukan berarti ketika ada anak tidak mematuhi aturan gitu kan, tidak dibiarkan begitu saja. Tetap ada upaya-upaya yang harus kita lakukan, tetapi tidak dengan memberikan hadiah, menghukum gitu ya. Tetapi dengan apa? Kita sebagai manajer, kita sebagai restitusi ya, menguatkan anak. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon terkait dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diri sendiri. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Kita tidak bisa pandangan kita sama dengan orang lain. Kalau kita ingin merubah hidup, maka ubahlah pola pikir kita tentang dunia. Kalau kita ingin berubah, maka ubahlah pola pikir kita tentang manusia. Kita teori kontrol ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi semua perilaku memiliki tujuan kalau di teori kontrol. Benar tidak Bapak Ibu? Kita datang ke sini ada tujuannya. Semua yang kita lakukan. Murid datang terlambat ada alasan tidak? Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dalam proses menciptakan pilihan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak. Model berpikir menang kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol model berpikir menang. Jadi ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kenapa? Karena semuanya punya tujuan masing-masing. Tergantung dari tujuannya. Misal teori kontrol yang sudah kita bahas tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini ada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini termasuk ke dalam motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Setelah dari motivasi intrinsik siswa terbentuk, maka ada nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam diri murid. Dari sini, dari mana terbentuk nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas dibuat dengan kalimat negatif, seperti dilarang merokok. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita yakini dan kita percaya. Jadi dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan, seperti apa, bebas asap rokok atau selalu menjaga kesehatan, ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini termasuk ke dalam teori motivasi. Untuk
efisien. Seperti yang tadi kita di awal, ya, memberikan hukuman dengan kegiatan yang positif. Ternyata kita setelah mempelajari disiplin positif, memberikan hukuman dan mendapatkan imbalan, memberikan hadiah itu motivasi ekstrinsik. Ya. Sementara tujuan kita membangun yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi siswa meyakini nilai-nilai yang ada pada dirinya, meyakini nilai-nilai kebajikan universal, dan tumbuhlah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Kalau penghargaan udah tidak dapat penghargaan lagi nanti malas. Kalau hukuman, kalau tidak ada yang menghukumnya berarti tidak taat lagi, ya. Tetapi kalau ada di dalam diri, mau ada yang menghukum atau enggak, mau dikasih reward atau enggak, dia tetap melakukan kebajikan. Makanya tadi sebenarnya pertama itu di pertanyaan romantik itu belum tepat untuk jangka waktu yang lama, ya. Hanya untuk jangka waktu sesaat. Kalau hukuman dan penghargaan itu, ya. Kenapa? Karena tidak tertanam dalam diri siswa. Selanjutnya model berpikir tenang-tenang dan kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada pada posisi kontrol. Posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, ini negatif. Sebagai teman dan pemantau itu termasuk ke dalam identitas sukses. Kalau ini yang dua, penghukum dan pembuat merasa bersalah itu masuk ke dalam identitas gagal. Ya. Kalau ini menjadi kita seorang guru mengontrol murid dengan cara menjadi teman dan menjadi pemantau, itu masuk ke dalam identitas sukses. Teman juga ketika misalkan siswa membutuhkan bantuan, nah kita bantu sebagai teman. Alangkah lebih banyak yang diharapkan kita sebagai guru itu berada di posisi sebagai manajer. Harapannya bukan di sebagai teman dan pemantau. Kalau sebagai teman, nanti siswa itu kalau tidak kita dampingi tidak melakukan. Kalau sebagai pemantau, kalau tidak dipantau tidak melakukan. Tetapi kalau sebagai manajer, kita menanyakan kepada siswa bagaimana pertanggungjawaban siswa terhadap perilaku yang dia lakukan atau yang dia yakini. Jadi kita seorang guru harusnya berada di posisi mana? Manajer. Kebutuhan kita berbeda, betul tidak berbeda? Kebutuhan kita berbeda. Siswa juga punya kebutuhannya yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah ini tadi kenapa orang melakukan suatu tindakan, karena ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama apa? Untuk bertahan hidup. Kita bekerja untuk apa? Kita bekerja untuk bertahan. Siswa belajar untuk, nah semuanya punya kebutuhan. Sebagai kekuasaan, kita butuh nggak kasih sayang? Butuh kesenangan? Butuh kebebasan? Butuh, ya. Bertahan hidup kita butuh, kekuasaan butuh. Nah ini kebutuhan dasar manusia yang lainnya. Jadi kita butuh bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima oleh orang lain, kesenangan dan kebebasan. Karena pada dasarnya manusia nggak mau ditekan. Makna disiplin. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
anak dihukum gitu kan, karena tidak disiplin. Karena ketika dihukum, murid itu rasa nyaman atau tidak? Tidak ya, tidak merasa nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Pada dasarnya disiplin itu untuk mencapai tujuan mulia, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Ya, itu sebenarnya tujuan dari disiplin positif. Jadi harus ada di dalam diri murid, yaitu nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa yang mereka percaya? Itu tadi profil pelajar Pancasila. Tuh. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi tujuan kita itu kenapa menerapkan budaya positif di sekolah, harus membangun motivasi intrinsik murid. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk menghindari, ini ada pertanyaan lagi ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman masuk ke dalam motivasi ekstrinsi. Ya. Karena kan tadi menghindari apa? Hukuman. Berarti kan ada dorongan dari luar kalau menghindari hukuman. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti apa? Penghargaan. Motivasi apa? Masih ekstrinsi. Ya betul. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti ini motivasi intrinsic. Ya betul. Oke. Motivasi tersebut untuk menjadikan murid merdeka. Murid yang seperti apa? Murid merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, murid merdeka itu tidak hanya terlepas dari diperintah oleh gurunya, diperintah oleh orang tuanya, melainkan cakap, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, waktunya belajar tidak harus didorong-dorong, digedor-gedor keluar, ada di dalam dirinya sendiri. Itu baru namanya murid yang merdeka. Untuk membentuk murid merdeka tadi harus ada disiplin positif agar sesuatu berbeda. Hukuman dan penghargaan. Ya ini ada cerita ya atau kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Sendok, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
tidak setuju dari buku? Kenapa tidak setuju? Karena setiap murid itu punya kemampuan masing-masing gitu, tidak harus bisa semuanya. Terima kasih Bu. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Sebuah apa? Hukuman. Kenapa? Alasannya apa Ibu? Jadi Pak Seno itu menghukum karena tindakan siswa. Kalau konsekuensi enggak, karena enggak masuk ke konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sebab akibat, gitu kan. Ya. Kalau hukuman itu terkadang tidak ada korelasinya, gitu kan. Begitu. Baik, terima kasih. Bagus sekali, luar biasa Pak Yono. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum murid. Kenapa? Karena ketergantungan. Hukuman dan penghargaan itu sama-sama. Kita memberikan penghargaan, memberikan hukuman, kita yakin bahwa siswa tersebut tidak akan melakukan kalau siswa tidak diberikan hukuman dan penghargaan. Kita ternyata hukuman dan penghargaan termasuk identitas tersebut. Dampak dihukum, ada dampaknya Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dihukum itu pengaruhnya hanya untuk jangka pendek, untuk jangka panjangnya tidak bisa ya. Penghargaan menghukum, ya, karena dengan memberikan penghargaan secara waktu cepat bisa, tetapi untuk menjadi motivasi Indonesia di dalam diri siswa itu tidak bisa. Penghargaan tidak efektif, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa itu? Karena yang kita bangun di dalam budaya positif itu adalah motivasi dalam diri siswa, biar dia merdeka, biar dia melakukan kebajikan, tidak harus disuruh-suruh, tidak harus didorong, tidak harus diberikan penghargaan dan hukuman. Itu sebenarnya tujuan dari menerapkan budaya positif. Ya. Baik, di sini ada 7 tindakan guru. Nah, Bapak Ibu silakan dituliskan di sini. Pakai nomor aja ya. Mencatat 100 kali, lari mengirim lapangan. Ini pakai nomor aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bapak Ibu cukup menuliskan 1 konsekuensi atau hukuman gitu. Salah satu boleh ya. Iya. Merasa siswa nyaman tidak? Kalau merasa tidak nyaman itu tidak termasuk dalam hukuman. Dan silakan Pak Adai dengan kewajiban langsung. Dengan tulis Nomor 1 abu-abu. Jadi capek. Baik, terima kasih Bapak. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi.
sekolah. Ini termasuk ke dalam hukuman, ya betul, hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi 100 untuk Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi 100. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejuruan, konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena pelajarannya menjewokkan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman ya. Seperti tadi tidak memakai sepatu seharian di sekolah gitu kan. Wah, bukannya malu, kesehatan juga ya. Terus sesuatu harus, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Contoh tadi menyenggol gelas, itu kan konsekuensinya kita harus bertanggung jawab. Gitu ya. Kemudian apa itu restitusi? Nah, dari perilaku tersebut tadi ketika siswa itu datang tidak memakai sepatu yang sesuai dengan aturan misalnya, atau terdatangnya terlambat, itu bukan hukuman yang diberikan ya, tetapi kita sebagai guru harus merestitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ditanyakan kenapa tidak memakai sepatu, alasannya. Terus langkah yang akan dilakukan ke depan untuk kembali ke dalam keyakinan kelasnya bagaimana. Nah, itu merupakan restitusi. Murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu tujuan dari restitusi. Nah, di sini ada. Jadi kalau hukuman itu termasuk ke dalam identitas gagal ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kita budayakan positif, tidak menghukumkan siapa mau dihukum ya. Itu identitas gagal. Dan identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Ketika kita melakukan menemukan siswa-siswa murid-murid kita yang menyalahi aturan ya, kurang sesuai ya dengan aturan kita, maka kita lakukan konsekuensi dan lakukan restitusi, bukan berarti hukuman. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan karena restitusi itu, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, ini keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas dibuat untuk disepakati bersama. Jadi sekarang itu bukan lagi peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu bersifatnya dengan kalimat negatif, dilarang datang terlambat. Itu kalimat-kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas dibuat dengan kalimat-kalimat yang positif, tujuannya adalah menanamkan nilai
nilai-nilai kebajikan di dalam diri siswa dapat terlambat diganti dengan menerapkan disiplin. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Karena keyakinan itu diyakini oleh murid untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai untuk menjadi pribadi yang merdeka yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, kita saat mengendarai motor, kita diwajibkan untuk memakai untuk apa? Yakin gas untuk melindungi keselamatan kita, bukan karena takut Pak Polisi, takut kena tilang, tapi untuk keselamatan. Nah, begitu pula dengan keyakinan kelas dibuat bukan untuk dihindari aturan jenis bukan aturan atau keyakinan untuk diyakini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Supaya hidup sehat, diyakini. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Maka dibuatlah keyakinan, bukan peraturan. Dan awalnya peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan positif. Setelah lingkungannya positif, terciptalah budaya positif. Saling menghargai, saling menghormati, disiplin, santun, bijaksana, bertokoh dan lain-lain. Itu budaya positif. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang sudah saya terangkan tadi mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama siswa kelas 11. Baik, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Menggunakan apa, Bu? Hidup sehat. Bergantian atau menunggu giliran? Oh, disiplin. Penting. Ya, Satu, disiplin. disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berjalan di kelas. Kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Kenapa kita setiap perlakuan kita memiliki tujuan? Tujuannya tadi ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Kita melakukan A untuk apa? Apakah untuk bertahan hidup atau untuk kekuasaan, untuk kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, atau untuk kesenangan? Rekreasi untuk apa? Kesenangan. Terus kebebasan, kita juga perlu bebas. Jadi setiap yang kita lakukan itu kembali ke dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi ada dorongan dari dalam diri kebutuhan seseorang tersebut. Restitusi 5 posisi kontrol seperti tadi. Ada identitas gagal dan identitas sukses atau berhasil. Lebih-lebih kita berada di posisi manajer ya Bapak Ibu. Penghukum dan membuat rasa bersalah itu identitas gagal yang harus kita tinggalkan. Terus identitas berhasil apa? Sebagai teman, sebagai pemantau. Tapi masih sebagai teman juga perlu ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena kalau sebagai teman kita membantu siswa. Kalau siswa tidak dibantu oleh kita, berarti motivasi intrinsik itu masih belum berjalan. Pemantau menghitung dan mengukur siswa. Jadi pemantau juga masih perlu ditingkatkan. Harapannya kita berada di posisi kontrol sebagai
itu identitas apa? Identitas gagal. Nggak boleh gitu. Yang kedua, guru ini melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa? Identitas apa? Sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini yang mana? Sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang tadi? Masuk ke dalam pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini masalah masuk ke dalam manajer. Ketika siswa mendapatkan satu masalah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi bukan kita yang memberikan, kamu harus gini, tetapi dia yang mencari solusi, dia yang berusaha memperbaiki dirinya. Nah, itu di situ yang diharapkan posisi kita. Segitiga restitusi. Restitusi ini menstabilkan identitas, Kemudian validasi kebutuhan murid dan menanyakan keyakinan. Di sini sudah ada video yang saya lakukan dengan sistem. penyelesaian masalahnya. Ada lagi satu contoh, yaitu sebagai manajernya. Sebagai manajer dia dikembalikan kepada restitusi tersebut ya. Ini sebagai manajer.
buat kelas gitu. Dan terakhir adalah refleksi. Selesai ya Bapak Ibu, alhamdulillah di penghujung acara kegiatan saya hari ini. Baiklah, Bapak Ibu, kita refleksikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik? Peran among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi? Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Baiklah Bapak Ibu, satu orang satu aja ya untuk menjawab refleksi ini. Setelah melihat dan juga memperhatikan Ibu menjelaskan diseminasi positif tadi, jadi saya jadi tahu gitu apa itu diseminasi positif, terus juga sekarang juga karena ilmu baru juga bagi saya. Silakan cepat masuk. Selanjutnya, silakan nomor 2, nomor 3, buku. Nomor 3. Iya. Apa yang saya telah lakukan selama mengikuti Ini masih manis banget. Selama ini ya, jadi antara teman dan teman juga ada saling masukan sehingga kita punya pertama motivasi, yang kedua mungkin pengalaman dari teman juga gitu. Intinya kita terus belajar gitu, kita bisa berhenti sampai di situ. Belajar sepanjang hayat ya Bu. Ya, selanjutnya. Saya akan menjawab nomor 4. Setelah mengikuti pemaparan Destinasi ini. iya, diseminasi. Jadi saya tahu bahwa ketika kita menyampaikan kepada siswa, ternyata kita tidak bisa dengan cara menghukum. Pertama, kita itu harus bisa berkomunikasi. Kedua, untuk mereka mau belajar memang jangan pernah untuk dipaksa, tapi bagaimana mereka itu menaikkan rasa kemauan yang tinggi. Artinya kita kosongkan dulu gelasnya biar kita mengisi air dengan penuh gitu kan. Artinya gimana? Buatlah mereka itu sehaus mungkin. Tanpa kita suruh mereka akan minum dengan sendirinya. Seperti itu. Dan memang saat itu hal yang baru apa yang mengubah paradigma saya itu ketika tadi dalam penjelasan ibu sendiri ya. Jadi saya juga tahu apa itu menghukum, jadi saya sudah tahu seperti apa itu menghukum, sekuensinya seperti apa, seperti itu. Nanti saya bisa menerapkan menghukum ini seperti apa dan sekuensinya seperti apa. Konsekuensinya seperti apa. Jadi sebaiknya menghukum itu dihindari karena itu adalah identitas gagal. Menghukum dan membuat rasa bersalah itu identitas gagal. Kita bisa sebagai teman atau dan lebih baik lagi kita sebagai manajer ya. Harapannya sebagai manajer lah kita dulu itu posisi kontrolnya. Jadi bukan berarti siswa melakukan kesalahan, siswa tidak mengikuti aturan, bukan berarti kita biarkan saja, tidak dikasih tindakan, tidak seperti itu, tetapi buat restitusi, kita panggil, ditanya gitu kan apa alasannya, dibuat apa, menstabilkan identitas, validasi kesalahannya, divalidasi, kemudian langkah apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki atau mendapatkan pelajaran dari kesalahan yang dia lakukan. Itu sebenarnya harapan dari budaya positif sehingga tercermin untuk budaya positif, dari disiplin positif, dari keyakinan terkelas menjadi disiplin positif dan menjadi budaya positif. Itu terima kasih Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini cukup masakan sampai di sini. Terima kasih banyak sebanyak-banyaknya telah mendukung kegiatan saya pada diseminasi CGP ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi. Saya rekannya Ibu Rohilah di SMK Negeri 2 Ciharang. Menurut saya, apa yang disampaikan Ibu Rohilah tadi mengenai budaya positif itu sangat bagus ya untuk diterapkan di sekolah ini. Pertama, mengenai budaya disiplin positif untuk siswa. Dan kita juga sebagai guru nih bisa mengenali apakah kita itu sebagai pemberi hukuman, pemantau, atau memang kita itu sebagai manajer ya. Kemudian kita juga jadi paham nih bagaimana menanamkan perilaku disiplin. Nah, semoga dengan diadakannya diseminasi ini kita semua menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.